mindset yang gue punya itu bilang gak ada orang dunia ini yang kayak lu. Gitu loh, gak ada. You can say all you want kalau you menghargai, tapi kalau misalnya you don't give them space, itu sama aja kayak you don't deserve to be here, you cannot sit with us. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Episode ini presented by Lazada. Hai teman-teman semua, welcome to It Starts With You, the series episode ke-6 by Girls Beyond, presented by Lazada. Lazada Beauty World, pusat glowing andalan bangsa, menyediakan produk-produk kecantikan terkurasi yang terjamin kualitas serta keaslian produknya buat kamu para beauty lovers. Nah, ngomongin tentang beauty lovers nih, di episode It Starts With You, the series kali ini aku mengundang satu sosok beauty content creator yang pasti kalian udah nggak asing lagi, udah sering banget nontonin YouTube-nya. Dan yang spesial dari dia adalah dia tuh semangat banget untuk bikin konten beauty dan juga selalu semangat mempromosikan tentang diversity di industri kecantikan di Indonesia. Dan baru-baru ini dia dinobatkan sebagai Beauty Best Content Creator of the Year di Female Daily Best of Beauty Awards. Dan dia adalah Livni Sanders. Hello everybody. Welcome. Thank you so much Female Daily udah undang aku kesini. Iya. I feel so humbled dan berasa very very honored aja untuk diundang ke sini. Thank you, dan nyempetin di akhir tahun yang pasti lagi hektik-hektiknya, nyempetin datang ke sini di It Starts With You dan Girls Beyond. Tapi nih kaget nggak pas tahu dapat itu Beauty Female Daily Awards? Kaget banget. Oh ya, bahkan terus? You know lah, imposter syndrome gitu ya. Tempat ngerasa ini mungkin ada ordal gitu kali ya. Kalian nggak sengaja kan pada buat gua jadi itu Beauty Content Creator of the Year. But in a sense like very honored banget, humbled banget, berasa walaupun kayak nomor subscribers atau enggak nomor following itu enggak gede banget, tapi I'm able untuk bisa didukung sama orang banyak dan mendapatkan that title itu is very bangga, senang, happy, surprise, proud, obviously. Itu sih perasaan yang kaget pertama. kita senang banget karena kan Livni ini sangat vokal kan di dunia beauty, terus juga bukan cuma menyuarakan tentang ini loh cara pakai makeup atau skincare gitu kan, tapi banyak banget misi-misi yang Livni usung gitu kan di dalam konten-kontennya, makanya cocok banget untuk jadi Best Content Creator of the Year. Thank you. Aku nggak berasa sebenarnya bisa sampai impactful itu sih. Maksudnya dari awal mulai itu kan cuman pengen kayak sebenarnya dialurkan dari frustrasi gitu. Frustrasi kenapa tuh? Jadi frustrasi di mana gue dari kecil udah suka banget makeup, tapi susah banget untuk dapet makeup yang pas with my skin shade. Oke, gitu, jadi dari kecil pun udah mikirin tuh ya soal shade cocok atau enggak? Dari ya mungkin SMP lah kan, SMP udah mikir kayak gitu. Dimana gue pun berpikir kayaknya kenapa bisa susah banget di saat my skin tone itu is very common di Indonesia gitu kan. Apalagi zaman dulu, sekarang aja nggak segampang itu kan. Apalagi dulu it's very common, tapi kenapa setiap kali pakai bedakan itu selalu keputihan gitu. Tapi kalau misalnya lihat let's say artis-artis luar negeri, kok mereka bagus banget aja, gitu kan. Dan kalau misalnya lihat yang lain juga, kok mereka mukanya bisa match, sedangkan kalau setiap kali gue pakai bedak keputihan banget ya kayak gitu. Dimulai dari frustrasi nyari produk gak cocok-cocok, sampai akhirnya ya udah deh, kita sambil review sambil kita kasih tahu nih buat brand-brand. Coba buat shade gue dong, kayaknya nggak susah kali ya gitu kan. Banyak kayaknya orang yang punya masalah yang sama gitu dalam hal makeup dan complexion. Gitu. Makanya kayaknya buat brand salah satu content creator yang ditakutin nih, kayak deg-degan gitu kalau brandnya kelihatan di thumbnailnya. Itu tuh pasti Liv nih salah satunya, karena kan belak-belakan banget kan kalau nge-review sesuatu. Sebenarnya belak-belakan itu jujur. Tapi kayak what's going on in my head, I feel kalau ini nggak disampaikan gimana mereka ngertinya. Benar. Kayak ini udah hal yang terjadi, udah nggak perlu diapain lagi, kayak diselimuti lagi pakai apapun, langsung kasih tahu aja kan, daripada lu ntar gua ngomong berbelit-belit lu nggak ngerti, mending gua langsung kasih tahu. And at first emang saat ngomongin soal hal-hal seperti itu
berasa kayak ngomong sama tembok pertama ya. Pertama ngomong sama tembok karena ya gak ada yang dengerin gitu. Like maksudnya mungkin udah normal banget dimana orang berpikir kalau lu pakai makeup ya tone-nya bakal keputihan dikit gitu. Itu hal yang kayaknya udah normal udah banget. Terima aja gitu kan, atau enggak ya makeup harusnya begitu gitu. Kalau misalnya nggak mau medok ya nggak usah pakai makeup istilahnya gitu kan. Di saat loh gue kan suka makeup juga dan gue pengen ini kelihatan bagus, kelihatan oke, kayak ya kayak artis luar negeri gitu kan, atau enggak kayak artis di TV. Tapi kenapa saat gue pergi ke drugstore atau kemanapun nggak bisa dapat yang pas gitu? Karena biasanya cuma ada 3 shade ya, apalagi zaman dulu. Iya kan, cuma 3 shade, terang, nggak terang banget, abis itu medium gitu aja. Kuning gitu. langsat. Iya, kuning langsat istilahnya kayak gitu kan. Padahal sawo matang itu very common, right? Iya. Kamu emang udah suka makeup dari kecil. Dulu tuh waktu kecil tinggal di mana sih? I actually grew up in Jakarta. Jadi kan my dad Papua, my mom itu Chinese, they met here dan akhirnya sampai sekarang gede di sini sih. So my immediate family semuanya di sini. Kalau misalnya ditanya anak Jakarta sebenarnya jawabannya. Karena berarti ini doang yang Jakarta doang yang gue ngerti gitu, yang kalau di Papua ya paling extended family, dan dari kecil udah di Jakarta udah ngerti banget susahnya menjadi anak Papua di Jakarta ya, menjadi anak minoritas gitu lah ya sebenarnya gitu, not a lot of people who look like me in Jakarta. So itu pun juga salah satu hal yang benar-benar drives me to this point, dimana I feel like you don't see people like me a lot on media gitu, dan untuk mencapai titik sampai ke media untuk orang-orang seperti anak-anak timur gitu, apalagi cewek, selain talent show, selain pageant itu kind of impossible gitu kan. So I'm very glad sampai akhirnya tahun 2016an gitu kan, dimana mulai banyak beauty content creator muncul gitu through lomba. So that's how I started. Jadi sebenarnya udah suka makeup tapi nggak tahu ini mau dikemanain, dan waktu itu sempet ada lomba makeup. I thought to myself, ya udahlah ikut-ikutan aja gitu, pakai seadanya, pakai handphone belakang, nggak bisa lihat, nggak ada viewfinder, jadi nebak-nebak aja gitu kan. Coba-coba makeup, cari makeup yang setidaknya warnanya sedikit-sedikit pas, walaupun at that point masih tetap keputihan, tapi ya pakai kontur banyak-banyak biar nggak terlalu keputihan banget. Akhirnya saat udah mulai ikut lomba itu udah mulai ternyata ada komunitas di Indo untuk beauty content creator, dan mulai disitulah gitu. Oke, berarti itu 2006 waktu kamu 2016. 2016 waktu ya belum terlalu lama lah, belum lama udah sih. lulus kuliah 2015 ke 2016, dan I actually didn't go to university sih. Iya. So waktu itu pengen pergi kuliah, tapi of course parents susah juga kayak kan, maksudnya untuk biayain kuliah. Jadi waktu itu susah juga cari kerja sebenarnya. Susah cari kerja for people who look like me again, yang enggak mainstream. Jadi gitu. ngerasa itu juga ya? Maksudnya, iya, karena gak terlalu pengen office work gitu, karena I feel like kayaknya office work agak susah nih for a person like me yang suka bergerak dan lebih suka ngobrol. Ntar aku kerjaannya ngobrol sama temen mulu. Extrovert ya. Dan di one chance yang I thought I could have saat baru-baru mulai lulus SMA itu, kayaknya ngajar anak TK enak nih. Iya, gampang. Kamu udah jadi guru TK. Kayaknya ngajar anak TK gampang nih gitu kan. Paling ya cuman ngajarin ABCD gitu, atau enggak 1+1. Dan ngelamar ke tempat kerjaan TK gitu, pertama jadi admin, but turns out saat kepala sekolahnya mereka lihat how I behave around children, ternyata bagus gitu. Cocok nih jadi guru. Dan akhirnya jadi asisten, dan akhirnya jadi guru kelas juga. So itu kayaknya kalau misalnya ada orang tanya, kok kali ini kayak pede banget ya ngomong depan kamera gitu. Udah kebiasaan, gak ada yang dengerin soalnya. Anak-anak bocah gitu kan udah ngomong lebar-lebar, mau mereka gak dengerin tetap harus ngobrol gitu. So di depan kamera itu udah biasa. Istilahnya kayak gitu. Jadi udah di-train ya sama murid-murid TK. Walaupun gak dengerin aku tetap ngomong gitu. Terserah mau dengerin atau dan tetap harus ini kan, energinya tuh harus di-maintain gitu. Oke. Jadi tuh gara-gara jadi guru TK. Itu berapa lama jadi guru TK-nya? It was 4 years. Oh wow. 4 years, 4 tahun. Jadi dari lulus SMA banget langsung jadi guru TK gitu. Dan actually kalau misalnya dipikir-pikir, saat masa itu privilege banget sih untuk dapat kerjaan seperti itu kan. Guru is prestigious like ya. Dan even saat gak punya bekal sarjana sama sekali, I was able to get a decent job gitu, dan dengan gaji yang lumayan oke dibanding sama my peers yang go to college at that time gitu. Tapi at
2015, 2016 itu it's where it all changes. Okay. Gitu kan. Dimana like I love teaching children, demen gitu. Anak-anak kecil kan they very happy, kayak gak ada niat jahat sama Banyak sekali. pertanyaan-pertanyaan Iya, yang out of the box. Iya, and they see you as their protector di sekolah, jadi Iya, it iya. feels nice kan. Iya. Dan I love them, tapi I think I could do so much, I could do bigger things Yeah, in my yeah. head. Jadi saat itu, dan walaupun jadi guru itu udah suatu hal yang sangatlah impactful Yeah. banget, dan I still believe so. Like, tapi gue berpikir kayaknya butuh sesuatu yang lebih deh daripada ini, dan I decided to quit the job saat 2015, dan that's how I started mulai buat konten. Oke, di 2016 itu jadi Iya, mulai. 2016. But itu pun juga sebenarnya gak pengen sih jadi content creator. Cuman ya outletnya paling jelas itu kan makeup artist ya. Iya. Kayaknya kalau misalnya lihat dari semua zaman-zaman itu, kebanyakan beauty content creator mereka pengennya jadi makeup artist gitu. Tapi promosinya di Instagram gitu kan, YouTube kayak gitu. So itu sih awalnya. Oke. Gitu. Masih ingat nggak konten pertamanya apa? Ya itu waktu aku apa ya? Tentang apa? Ada waktu itu disuruh buat lomba makeup itu. Lomba makeup disuruh buat kayak your best birthday makeup gitu lah. Oke. Saat itu birthday makeup, I thought ya udahlah buat apa aja gitu, yang penting makeupan. Dan saat itu gak menang, tapi termasuk dari kategori yang dia berikan sama Marvel yang buat kontes itu, dia bilang salah satu yang paling unik, dia bilang gitu. Jadi itu kan gives me a boost of confidence, dimana kayak iya nih kayaknya gue unik nih ya gitu ya. Ya udah deh lanjut aja buat terus gitu. Jadi mulai pertama itu di situ. Kalau nggak ada lomba itu kayaknya nggak tahu bakal mulai dari mana. Tapi yang jelas lomba itu membantu banget sih. Lomba itu ya, dan jadi memang kayak, dapat encouragement. Iya, jadi kayak you punya goal lah awal-awalnya gitu kan, untuk ini pengen menang. Walaupun waktu dulu kan menangnya ya alat makeup yang sangat berguna banget, jarang banget didapat. Oke, aku masih banyak pertanyaan nih, tapi sebelum yang serius-serius kita main spin the wheel dulu ya. Biar nggak terlalu itu banget ya. Biar nggak tegang. Nah, sudah hadir spin the wheel ini. Jadi di angka-angka ini semua udah ada pertanyaannya. Nanti tergantung kamu dapetnya angka berapa. Oke, berarti ini aja, Iya, puter aja. diputer aja. Oke, 11. Kalau Liv nih profesinya bukan seorang beauty content creator, Liv nih sekarang adalah seorang. Aduh, aku malu jawabnya. Kenapa? Aku malu. Kenapa? Karena kayak Bukan guru TK pasti kan? Bukan. Tapi kayaknya ini mainstream jawabannya gitu. Aku mau jadi penyanyi. Itu nggak mainstream loh. Iya sih. Pengen, tapi ya ternyata setelah udah tumbuh besar menyadari, aduh ternyata suara aku biasa-biasa aja. Jadi malu juga. Jadi udah kandas itu mimpinya. Jadi itu mimpi masa kecil, pengen jadi penyanyi. Iya, itu sih. Sekarang? Iya juga nggak? Sekarang sih gimana ya? Kalau ada kesempatan mungkin, tapi I don't know, tidak yakin sih. Oke, kita tunggu ya debutnya. Boleh berikutnya. Hobinya Livni Sanders di luar bikin konten beauty atau main-main sama beauty produk tuh apa sih? Hobi itu kan kalau misalnya yang nanya hobi itu apa, pasti lebih ke hal yang menyenangkan for your own self gitu kan. Iya. Jadi yang enjoy banget melakukannya. Kayak walaupun no matter what people say gitu, you just enjoy it aja kan. Sebenarnya sih lebih pergi olahraga sih ya. Olahraga. Go to the gym, karena when I'm at the gym itu I feel like I'm just myself aja gitu loh. It's peaceful. Me time ya. Iya, me time, dan nggak boleh ada yang komentar gitu. Istilahnya itu my space, di mana I just wanna do it karena I wanna do it aja. Nggak ada sometimes ada goal, sometimes nggak ada, tapi at that moment saat lagi olahraga itu makes me feel good about myself. Jadi bisa dibilang safe apa hobi ya kalau gitu. Dua-duanya kali ya. Dua-duanya bisa ya. Dan kebetulan itu juga sesuatu yang memang bagus untuk dilakukan kan, buat badan. Iya, sekaligus buat lah. Kesehatan. Itu olahraganya apa biasanya? Ya, angkat beban di gym aja. Jadi berasa biar beban hidup yang lain tuh nggak terlalu berat banget gitu. Terlalu berat ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, lagi ya. Yes. Tiga benda kesayangan
Atau mungkin yang paling besar maknanya buat Livni itu apa aja sih? Pertama itu my first camera ever. Itu I still use sampai sekarang. I remember itu kenapa very very meaningful, walaupun sekarang kualitasnya masih bagus, tapi ya I could udah ada kamera yang lebih bagus, tapi somehow I still protect this kamera, kayak harganya itu mahal banget di saat it's not really gitu kan. Itu kenapa dia meaningful, karena I literally bought it di saat I really don't have any money gitu loh. Jadi I bought karena I need something untuk memulai this content creator gitu. Jadi butuh modal banget. So tanpa ini kamera kayaknya gue nggak bakal mulai buat video. So itu very meaningful banget. Pasti. I don't really have any sebenarnya kalau ditanya ya. Ya berguna banyak gitu, like handphone gitu kan, laptop itu berguna banget. Tapi I try my best untuk gak attach myself to material things aja. Dan ya sometimes material things have moment dan value, tapi biar gak berasa terikat gitu loh dengan hal-hal material. Jadi gak membiarkan myself untuk tidak dikontrol sama hal tersebut gitu. Itu sih. Tapi ya kalau misalnya ditanya satu benda aja, itu my camera. Kamera itu ya. Kamera itu dan banget, masih dipakai loh sampai sekarang. Masih bagus. Itu berjasa banget ya. Iya, berjasa banget. Sampai sekarang masih dipakai. Aku bisa nanya ya. Gantian aku yang ditanya. Oke, baiklah. Tapi buat Kak Hani sendiri ada 3 barang ya yang meaningful. Ya standar ya, cincin kawin. Ya kan? Udah berapa tahun ya? 18 tahun. Oh ya? Terus ini tuh benar-benar tiap hari aku pakai. Benar-benar tiap hari gitu. Tiap hari mandi? Nggak dibuka sih, kalau di rumah dibuka gitu. Tapi kalau keluar kayak I can never leave home without it. Kalau pernah mungkin 2-3 kali gitu ya ngerasa lupa. Terus ya udah kayak ngerasa ada yang kurang aja gitu. Padahal suamiku setelah setahun udah hilang cincinnya. Tolong. terus Itulah salah satunya. Apa ya, aku tuh sama sih sebenarnya seperti kamu, kayak berusaha untuk nggak terlalu attach sama barang gitu. Makanya aku sering banget decluttering. Sering banget beres-beres, decluttering, terus berusaha punya barang seminimal mungkin. Tapi susah kan ya buat kita yang di dunia beauty dan media yang tiap hari dapat kiriman. I know. And that's why I do dan dress code baju kan harus aku aja kesini segala beli baju warna. baru sengaja loh gitu, karena aku tidak punya banyak baju ternyata. Jadi ya udah deh, sekali diundang podcast beli baju baru. Kadang-kadang klien biru warnanya, tapi ada biru langit, biru toska, biru muda, navy. Jadi agak susah sih, tapi selalu mengusahakan itu. I see. Oke. Ada cincin kawin ya? Aku belum ada. Jadi mungkin ada sana. Ya itu nanti kan tadi baru 1 kan, makanya nanti ada. Iya mungkin ya saat bertambah umur. Oke, baiklah. Oke, udah boleh aku yang nanya? Iya boleh silahkan Kak. Silahkan, ini acara Kak Hani bukan aku. Oke, kan acara ini kan ini ya, Livni berangkat dari buku aku It Starts With You. Nah, kayak tadi dengar dari cerita Livni tuh ada beberapa momen lah pasti yang itu tuh spiritnya It Starts With You banget gitu. Ada beberapa momen yang memang semuanya tuh dimulai dari keinginan Livni sendiri gitu. Apalagi memang ada masa-masa kayak ya udah Livni di sini juga kayak sama-sama Indonesia, di Indonesia juga, tapi kadang-kadang merasa beda gitu kan dengan yang lainnya gitu. Terus juga di perjalanan hidupnya Toto memutuskan jadi guru TK, terus Toto yaudah mau resign aja dan mau fokus di content creator gitu. Itu apa aja sih momen It Starts With You-nya, dan apa gitu yang bikin Livni tuh ngerasa ya itu memang itu momen dimana mau melakukan sesuatu. I feel like if I never started, it will never happen gitu. Jadi I cannot forever dependent on somebody else to save me aja, kayak bener. gitu loh. Jadi kadang agak bikin anxious sih. Jadi dimana kayak I've only got myself to survive. Kalau misalnya bukan gue yang mulai, ini nggak ada yang lain, kayak gitu. Walaupun mungkin bakal banyak orang di luar sana yang berani mulai juga, which I applaud them. Tapi kalau misalnya I have this urge untuk memulai sesuatu, untuk menyuarakan sesuatu, kalau I never said it, gak bakal pernah tahu gitu orang-orang. Jadi
mau bagaimanapun, no matter the risk, I have to start within me. With me starts with me gitu kan. Iya. Jadi dari dulu udah tahu ya kalau memang mau melakukan apa-apa ya udah mulai aja sendiri, nggak usah nunggu dorongan dari eksternal gitu. Kalau enggak ya nggak kesampean nggak sih, nggak bakal pernah tahu gitu. Sama aja kalau misalnya you ngambek with your pacar, kalau you nggak kasih tahu, dia nggak ngerti gitu dan nggak bakal menjadi lebih baik lagi ke depannya. So I believe that with everything. So mungkin kadang bakal banyak yang berpikir terlalu banyak kritik atau gimana gitu. Dan it depends ya. Kalau misalnya it's meaningful to you, ya kasih tahu gitu. And just like this makeup, this beauty world, it's very meaningful to me. It's not something yang I iseng-iseng, I do, terus saya berhadiah gitu. It's not, karena I really want to see kayak local brands atau apa gitu up their standard gitu, up your game. Jadi it's not just me yang gue pakai ini, habis itu gue famous, gue dapet uang ini itu. No, I want you to grow with me together gitu. Jadi kalau misalnya I never said anything, ya nggak bakal pernah tahu kali ya. Berkaitan dengan ini ya, mau menyuarakan sesuatu lewat beauty gitu kan. Kalau Livni kan memang vokal banget nih di diversity dan selalu mendorong teman-teman untuk menghargai perbedaan gitu kan di beauty. Kalau nggak ada tuh stereotype beauty gitu, dan juga selalu menyuarakan ke brand-brand untuk keluarin shade yang lebih beragam lagi gitu. Nah, menurut Livni sendiri sebenarnya kondisi beauty industry itu sekarang seperti apa sih? Udah cukup diverse atau belum? Improvementnya kelihatan banget ya, especially di tahun 2020 itu. Mungkin kelihatan banget improvementnya, dan mungkin juga di support dari brand luar, di mana brand luar juga mereka juga menambahkan diversity mereka, betapa the importance. And diversity is not just about your warna kulit, it's also your gender gitu, your body image gitu kan. Jadi I believe there's a huge improvement banget kalau misalnya kita bandingin dari dulu, dari 3 tahun 4 tahun lalu cuman keluar 3 shades doang and they thought it's enough. Sekarang minimum you have to at least punya 8-10 gitu loh. Jadi kan kelihatan banget gapnya. So I feel that itu udah mulai improve banget. Apakah selalu bisa better? Yes, always. Selalu bisa, selalu masih bisa jadi better. Perbaiki, tapi I'm very happy is at where we at now. Tapi kenapa sih kamu tuh sangat memperjuangkan si diversity ini? Pastinya kan bukan karena buat kepuasan pribadi ya, supaya punya banyak pilihan makeup gitu. Pasti ada hal-hal lain yang memang kamu pengen perjuangkan. Karena of my people sih ya. Aku anak Papua, jadi it's not just setiap kali I talk about diversity atau enggak tentang lack of inclusivity in beauty product itu, I've never just talk about myself gitu. Karena ya for my skin tone udah ada nggak bisa, bisa selalu bisa dapat. Tapi karena I do makeup artisti juga gitu, dan mostly selalu komplainnya itu, jadi it's always buat yang lebih darker than me, or even kalau misalnya you are lighter juga itu kan masih yang misalnya very very light itu juga susah gitu kan. So every time I talk about this itu bukan cuman for myself aja, so I've always this as something bigger than myself, karena bukan korbannya kan, bukan saya doang gitu loh. Bakal banyak banget ini yang bakal merasakan keuntungan ini kalau misalnya changes bakal terjadi. Jadi itu sih my push sih. Jadi dari ngelihat betapa susahnya kayak orang-orang anak timur gitu untuk mendapatkan, untuk jadi cantik aja, untuk makeup aja itu kok susah banget ya di saat ini tuh supposed to be hal yang joyful gitu kan. It's not your necessity, tapi kan I want to try, pengen cobain hal yang bisa lo cobain doang, kenapa nggak bisa? Gitu. Dan itu kan juga bukan cuma untuk makeup sendiri aja ya, itu bisa jadi sebuah platform, terus juga akhirnya mungkin bisa jadi karir dan lain-lain gitu. Jadi it open doors to a lot of opportunity sih. True. Jadi emang kamu pengen menyuarakan, kalau orang-orang lain kan mungkin nggak punya platform kan, nggak punya followers yang banyak gitu, dan karena kamu punya, jadi kamu ngerasa bertanggung jawab ya. Untuk kayak, itu juga. Karena if I'm happy, I want you to be happy juga, gitu loh. Jadi kalau misalnya gue bisa nyobain, ini foundation tuh bagus banget, tapi lu nggak bisa karena warnanya nggak ada, bedak ini nggak bisa karena warnanya nggak ada kan. Jadi kenapa gue doang gitu? Kenapa you nggak bisa juga? Nah, selama perjalanannya ini tapi banyak ini nggak sih? Ada nggak sih kendalanya? Kendalanya itu the first 3 years itu loh, yang dimana kayak I literally felt like I was talking to a wall gitu. Jadi nggak ada yang dengerin, even di komen juga bilang yang nggak ada yang dengerin, tapi juga nggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain sih. Maksudnya ya mungkin kayak istilahnya they try to
bilang nggak usah banyak lah, orang Indonesia emang standarnya putih kayak gitu, ngapain lagi gitu, ntar brand-brandnya nggak untung kayak gitu kan. Dan I always thought saat ada yang ngomong kayak gitu, ya that means you just admitted that orang yang kulitnya jauh lebih gelap itu nggak berharga gitu, atau nggak valuable in your eyes. You can say all you want kalau you menghargai, tapi kalau misalnya you don't give them space, itu sama aja kayak you don't deserve to be here, you cannot sit with us, kayak gitu loh. Jadi itu dapat komen-komen seperti itu, kayak gitu kan, dibilang percuma keluarin kayak gini ntar nggak ada yang beli. But I feel like if you let them know, kalau misalnya you kasih tahu kalau there's a space for them in this beauty industry, ya they will come in juga. Tapi the fact is selama ini you nggak pernah kasih tahu kalau ini tempat itu bisa menerima lu juga gitu kan. Kayak you see models on TV yang muka-mukanya kayak gitu juga, saat you look at yourself in the mirror, you bilang kayaknya nggak mungkin deh gue bisa masuk TV gitu. Nggak mungkin gue bisa jadi model karena muka gue nggak kayak dia. Bukan gitu. Muka aja, rambut, badan, badan, so because I don't look like them. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi ya ngapain gue kesana, sekalian bakal ditolak ini, bakal susah ini. So that's what I wanna try to encourage lah istilahnya with my small platform gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya pengen kasih tahu orang, lu bisa gitu loh, lu bisa like as a person like me yang mukanya itu jarang aja, yang I always thought kayak I don't have a place in this media lah istilahnya, media atau enggak beauty industry. I decided that I want to be here, then you cannot stop me. Gitu loh. Buktinya makin besar, makin banyak followersnya, dan baru-baru ini juga dapat Best of Beauty Awards Female Daily. Aku jadi malu. Tapi sempat kepikiran gak sih dari awal tuh bahwa ini akan jadi sesuatu yang besar banget? Kamu followers, subscribersnya berapa? Hampir 500 juta kan? Iya, almost 500. Wow. No, tapi dari awal itu sebenarnya. Kayak I didn't come here dengan with nothing gitu ya. Maksudnya with nothing on my mind gitu. Kayak I came here with a purpose, di mana purpose itu I wanna make it big, tapi make it big just not for myself, make it meaningful lah gitu kan. Jadi saat mulai itu udah ada tekadnya gitu. Nggak cuman kayak aku suka make upan, aku mau tunjukin aku seneng berguna orang lain, no. Jadi I have a purpose yang I wanna put out there, dan I'm very grateful. It took a long road dan juga banyak obstacle-nya, tapi I'm here, dan ya hopefully kedepannya makin bigger gitu. Ada nggak komen-komen yang paling meaningful gitu buat kamu dari subscribers kamu yang bikin kamu jadi emang tambah semangat untuk bikin konten? Seperti kayak thank you Kak udah made me realize kalau misalnya I'm more than, kayak lebih pede gitu dengan diri mereka di saat I feel like more than my skin color gitu ya. Di saat kayak let's say buat mereka pede dengan badannya, rambutnya, dengan just being themselves aja in any form, itu I feel happy karena secara nggak sadar I gak nyuruh mereka gitu loh. Kayak I never tell you kayak kamu harus pede, enggak. Tapi what I notice adalah just me being myself aja itu udah menjadi gambaran gitu buat mereka kalau leave me aja itu nggak malu. I don't have a reason to gitu kan. Gue nggak punya alasan untuk gak malu. So the biggest example you can give people adalah action gitu kan, daripada words. Kalau misalnya you bilang be positive tapi you sendiri complaining all the time atau enggak being negative all the time, ya percuma aja gitu. Karena people see what they often see. Kalau mereka makin sering lihat orang yang pede, makin sering lihat orang yang beragam, ya itu menjadi kebiasaan mereka gitu loh. So that's what I'm trying to put out. Just be myself aja lah gitu, nggak perlu disembunyi-sembunyikan. Even kalau misalnya I have some insecurity, vulnerability, juga tunjukin gitu sebisa mungkin. Although it's really hard ya. As authentic as possible ya. Although it's hard juga kan kadang nunjukin sisi your negative side, tapi ya berusaha untuk make sure kalau misalnya we as human pasti ada masalah, nggak ada yang perfect selamanya. Apalagi pandemi setahun 2 tahun terakhir kan. Iya, it was really hard actually. Berpengaruh nggak di Hani gitu? Ya berpengaruh lah pasti. Ke semua orang pasti itu berpengaruh kan. I mean like kayak do you feel berasa kayak makin down atau anxious gitu saat pandemi?
Kalau di satu sisi aku kan introvert sebenarnya, jadi aku sebenarnya menikmati gitu Oh, ya? masa-masa di rumah Iya, sendiri itu malah ngerasa lebih produktif gitu. Tapi ya tentunya kalau ngomongin kayak business planning dan lain-lain, apalagi female leader yang berhubungan dengan offline event, Iya, ya itu kan banyak banget ininya, pengaruhnya ya. pengaruhnya. Iya. Kalau di aku anxious banget loh. Oh gitu. Iya, jadi kayak mungkin ya again mungkin leaning to extrovert gitu. Saat pandemi kemarin itu anxiousnya tinggi banget. Kebayang sih. Kebayang, Apalagi jadi- di awal ya. Iya, oke, nggak bisa ketemu orang sendiri with yourself. Energinya gitu. tidak tersalurkan. Iya, tidak tersalurkan. Walaupun bakal banyak yang bilang beauty content creator itu kebanyakan introvert gitu kan. Tapi gimana ya kalau nggak ketemu orang gitu. So beda-beda sih ya. Yeah, Tapi for me apalagi- pandemi itu was really hard sih. Iya, apalagi nggak bisa melakukan makeup ini kan. Iya, Orang-orang juga mungkin nggak terlalu into makeup Iya. selama awal-awal pandemi. Iya, pakai masker jadi males. Akhirnya kan skincare membantu banget. Jadi orang makin sadar soal wajah mereka gitu kan, ngeliat kaca mulu, ternyata ada yang kurang di sini. Gitu. Kayak gitu. Nah, tadi tuh sempat ngomongin tentang kepercayaan diri kan. Banyak yang terinspirasi ke Livni terus jadi percaya diri gitu. Apa sih, share dong kayak secret recipe-nya gimana biar percaya diri, karena mungkin kan banyak juga nih audiens yang ngerasain apa yang Livni rasain gitu. Mungkin mereka lagi merantau dan ngerasa jadi minoritas gitu, atau mungkin ada yang putus sekolah juga nggak bisa kuliah dan lagi ngerasa insecure gitu. Apa sih yang bisa Livni share ke teman-teman? Ini saya yang udah banyak orang bilang, dimana even hal sekecil apapun yang lu lakukan atau enggak you menjadi orang terbaik di dunia, pasti ada yang mendapatkan kesalahan di situ gitu loh. Mereka pasti akan mencari kesalahan di mana mereka berusaha untuk ngejudge you gitu kan. In the end of the day, mau baik mau enggak ya tetap bakal ada yang omongin sih. Itu sih. Jadi I try to accept kalau not everybody is gonna like me and that's okay. Gitu. Kalau misalnya mereka suka sama gua ya good, bakal berusaha untuk menjadi orang yang sebaik mungkin gitu. Kalau misalnya percaya diri in that sense ya, in yourself, with yourself gitu, apakah percaya diri. Tapi kalau misalnya percaya diri di depan orang lain ya, mindset yang gue punya itu bilang gak ada orang dunia ini yang kayak lu. Gitu loh, gak ada. Ya bajunya sama gitu, terserah. Tapi nobody is literally like you. Kita tuh we came from different background, with different story. Value-nya beda. Iya, value-nya beda. Mimpinya beda. Iya, so you will always leave a mark in someone's life gitu. Jadi ya whatever you do pasti berguna di hidup orang lain kayak gitu. Itu dia my tips percaya diri, dimana nobody's like you. Jadi memang harus ini ya, harus ya berdamai dan justru bangga juga dengan semua yang udah kita lewatin gitu kan, dan apa yang kita punya di diri kita. And you have to be the main character of your own story. Oh iya, kan? setuju. Jangan you jadi supporting character in your own story. Bener, You be supporting character in other people's life, tapi on your own life you have to be the main one. Itu sama banget sama tema Best of Beauty Awards kemarin kan. Main character, dimana kita mengajak teman-teman semua untuk jadi main character of your life, karena apalagi selama pandemi ini kan, kita kebanyakan kayak wait and see aja gitu, gak berani bikin planning dan lain-lain gitu. Tapi kayak udahlah gitu, it's time to ya udah, lo pengen jadi apa sih, pengen bikin apa gitu. You have to be the main driver ya of your life. Even pandemi ini kan juga gives people to think of what they actually want juga gitu kan. Iya, Give banyak people waktu chance untuk refleksi, untuk tahu ini gue maunya apa. Maybe I will start something new, atau enggak maybe I'll try to grow apa yang perlu di improve in my life. Jadi it's a good moment gitu lah ya, pandemi ini. Apalagi ya ini mau tahun baru, jadi memang waktunya untuk refleksi ya. Dan ad-lib sedikit. Mungkin saatnya juga untuk beli buku aku It Starts With You, bisa dibeli di Beauty Studio. Nah, balik lagi nih, kita ngomongin ke beauty industry ya. Menurut kamu kan selama udah berapa tahun? 5 tahun ya? Hampir 5 tahun di beauty industry. Hampir 6 tahun sih. Hampir 6 tahun ya? Kalau misalnya dibilang aku mulai 2015 tengah. 2015 ya. Sepowerful apa sih beauty itu menurut kamu? Seberapa powerfulnya beauty industry itu, it gives you the power of choice. Gives me the power of choice, dimana beauty bukan kebutuhan, tapi I want to gitu. I chose to feel pretty about myself. I chose to put this foundation on my face. I chose to do my brows every day. Like gak apa-apa sebenarnya kalau misalnya itu, like I can still see, tapi like I want to do it. So itu sih powerful, karena it gives you power dimana lu gak perlu dependent on other people untuk merasa bagus for yourself gitu loh. Just do it
use your own hand untuk to make you feel pretty about yourself. Itu sih ya. Ya, setuju sih. Dan juga bisa encourage kita untuk lebih kreatif lagi kan gitu. Iya, karena kan terutama makeup gak kamu cuman, ya, kalau aku sih gini-gini aja makeupnya. Iya, tapi kan makeup gak cuma untuk cantik doang kan. Ada yang bisa face painting gitu-gitu. Iya, benar. So it starts with that gitu kan. Mulai dari pengen cantik tapi ternyata seru juga nih gambar-gambar apa gitu, fake lips gitu yang di SFX kayak gitu kan. Seru banget. Iya. Dan itu juga impactnya kan ke how it makes you feel nggak sih ketika udah bisa berkreasi di muka sendiri dan berasa keren. Iya, beda-beda gitu ya. Pasti kan hari itu juga jadi lebih percaya diri gitu nggak sih? Iya. Nah, tadi udah bilang hampir 6 tahun tuh ya menjadi content creator. Gimana, masih semangat terus untuk masih banyak konten-konten yang belum dibikin? Masih, karena aku baru menang kemarin. It's just the beginning ya. Aku makin semangat jadinya. Yay. Masih banyak. Masih banyak hal yang pengen aku lihat gitu. Maksudnya yang pengen aku lihat di industri beauty Indonesia gitu kan. Karena ya perbedaannya jauh banget gak sih Kak? Saat dibanding 5 tahun yang lalu gitu. 3 tahun terakhir luar biasa sih. Dimana kayak dulu orang nganggep remeh produk-produk makeup lokal, tapi sekarang like people literally prefer yang lokal aja gitu kan dibanding yang brand luar. So it's amazing to see that, dan pengen lihat ke depannya itu gimana gitu loh. Apakah bisa influence negara-negara lain gitu. Bahkan banyak produk Indonesia udah masuk negara tetangga gitu kan ya. Dan itu juga mimpi-mimpinya si beauty brand founders Indonesia kan. Iya, karena ya from the quality itself promising banget. Promising banget, benar-benar. Iya. Jadi masih panjang, masih banyak hal yang pengen kulihat gitu, and to become a part of it gitu, part of the growth, bigger part of it part of it kan, jadi kayak berasa bangga sendiri juga kan. Dan juga semua orang yang berdistribusi di hal ini tuh I'm very proud of them juga. Kamu tapi pernah ngerasa ini gak sih demotivasi kayak males atau lagi nggak pengen aja gitu bikin konten selama ini? Rasa bosen atau apa? Bosen sih ya ada lah ya, capek sih lebih sebenarnya. Tapi kalau in sense of my passion gitu, pernah capek enggak? So far belum. Jadi aku masih fired up banget. Masih ya. Jadi paling lagi capek bikin konten hari ini, gitu tapi aja. Ya udah istirahat aja dulu. Tapi 2 I hari never kemudian wanted to stop gitu. Semangat lagi. Maaf ya aku cut mulu kan. Kebiasaan ngomong sendiri. Oke. Nah, sekarang beauty industry lagi growing banget kan ya, dan banyak banget anak-anak muda yang jadi tertarik untuk masuk ke dunia beauty. Mau kerja di beauty brand atau jadi beauty content creator. Kamu ada nggak tips-tips yang bisa dibagikan nih? Mulai aja sih. Beneran kayak aku tuh nggak punya. Iya, sebenarnya hari ini mau mulai langsung bisa kan, punya handphone kan pasti. Iya. Kayak mulai aja, karena kalau you nggak mulai dan berharap tips ini itu nggak mulai nanti. Benar. Karena it gives you so much anxiety. Jadi mending you mulai aja, nanti whatever troubles yang bakal datang itu you will face it. Dan kalau you niat banget itu pasti bakal teratasi. Jadi mulai aja lah, mulai dari mungkin paling gampang itu Instagram. Aku dulu juga paling sering buat di situ kan. Instagram, mulai dari tulis-tulis review sekecil apapun, bahkan dari Female Daily review juga bisa kan. Aku pinter ya gitunya. Terima kasih loh udah mengingatkan. Iya, mulai dari review gitu kan membantu ya. Iya, mungkin kalau Instagram terlalu susah. Masih malu mungkin sama teman-teman yang ada di real life. Ya udah coba dulu di Female Daily. Female Daily bisa gitu kan, review-review kayak gitu membantu orang banyak gitu. Dan akhirnya mulai di Instagram, mulai beraniin tunjukin muka. Jadi dari hal-hal kecil gitu aja, atau enggak ya ikut lomba-lomba gitu, banyak kan sekarang. Atau enggak ya try and review. Aku promosiin apa loh. Hafal banget. Iya, benar-benar. Jadi mulai aja, karena pasti punya handphone, pasti juga udah punya beauty product yang disuka, jadi tinggal review. Iya, that's the easiest simple answer I can give. Gak usah nunggu ntar deh beli kamera yang bagusan dulu gitu, beli lighting gitu-gitu. Or kalau you mau extreme like me, you have to put yourself in a place di mana you have no option to live gitu. Karena kalau misalnya jujur soal yang aku cara mulai itu itu aku itu bener-bener putting myself on a pedestal banget loh. Jadi karena kan kerjaan jadi guru itu kan harus
ada jamnya lah kayak office hour lah gitu kan. Dan it's very impossible untuk buat konten waktu itu bener-bener dependent on sinar matahari gitu. Jadi nggak bisa nih kalau buat konten sore-sore gitu, belum punya lighting, masih mahal banget dulu. Jadi I have to put makeup itu dari sebelum sunset dan gak bisa, atau enggak makeupin orang mereka harus pagi-pagi gitu kan. Jadi I decided untuk berhenti kerja itu untuk memulai di sini, di mana gaji itu drop, income drop, bener-bener memulai dari titik nol banget, dimana kalau ini nggak berhasil gue nggak tahu lagi mau ngapain, kayak gitu. Itu sih kalau misalnya you berani, tapi makanya ini I never actually kasih tahu karena takut ngikutin orang-orang. Ini bukan semua orang, tinggi iya bukan nggak semua orang bisa, tapi ya for me in the end it's worth it sih. It's worth it karena ya ini nggak punya alasan lain kalau misalnya ini nggak berhasil gimana ya. Iya, kadang-kadang kita memang kalau nggak punya pilihan lagi ya udah mau nggak mau lebih plan B. Iya, you lebih semangat dan lebih serius gitu. Iya, tapi jangan terserah kamu deh. Takut tapi memang sesuatu yang kalau kita lakukan di waktu senggang atau sampingan ya kan, selamanya jadi sampingan kan gitu. Apalagi kalau content creator yang sangat bergantung dengan lighting, terus kayak di saat musim hujan kayak sekarang itu susah banget kan. Susah banget. Kalau sekarang kan udah mungkin lebih banyak gitu ya, lighting udah murah lah, accessible. Jadi mungkin lebih gampang untuk mulai dengan waktu senggang. Tapi at that moment I had no option. Nah, berarti tadi tipsnya kalau mau jadi beauty content creator ya udah mulai aja gitu kan, mulai hari ini dengan apa yang dipunya. Tapi setelah mulai nih ada nggak tips and tricks biar mereka tuh bisa sustain, bisa growing? Itu konsisten pasti ya. Konsisten dan try not to lose yourself in it, karena it gets tiring, apalagi baru-baru mulai di mana ini nggak tahu ada yang lihat atau enggak, sometimes viral, sometimes enggak itu kan. Jadi try not to lose yourself di situ dan just be consistent and trust. Kalau misalnya ini terus lu lakuin dan you put your heart and soul into it, itu pasti bakal ada hasilnya. Pasti bakal ada hasilnya, dan make sure ya jangan don't lose hope, jangan berhenti with your passion, what you're passionate about, dan make sure you are happy also in the journey. Jadi whatever it is you achieve, you feel puas. Emang kepuasan diri sendiri gitu ya. Jangan menaruh your value itu di value orang lain gitu kan. Jangan membandingkan diri lo di orang lain, karena mungkin bagi mereka what you achieve itu biasa aja, tapi bagi you itu udah amazing banget. Kayak gitu. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kontrol ya. Apalagi sosial media pasti punya algoritmanya sendiri yang mereka kadang-kadang juga berubah itu cara ngitungnya gimana gitu. Jadi harus terus-terusan mempelajari. Adaptasi penting, konsistensi. Jangan keras kepala gitu. Karena kan yang bikin susah grow itu karena kita nggak mau adaptasi ya. Iya, nggak bisa nerima feedback juga dari how to adapt without losing your personality juga, your image kan penting banget untuk content creator untuk bisa dikenal dan biar kelihatan berbeda gitu. Iya, dan tentunya juga kalau kayak kerja sama brand gitu kan, ya gimana harus bisa bersikap profesional gitu ya. Yes. Semoga berhasil ya. Bisa belajar dari Livni juga kan? Bisa. Nah, terakhir nih Livni, share dong ke mimpi kamu apa sih ke depannya gitu, baik di dunia beauty mungkin atau mungkin ada mimpi-mimpi personal lainnya. Aku mau share, tapi I also believe di mana I have to do it first gitu. Jadi kayak I have vision, tapi kayak I have to show it dulu aja deh. Oh gitu. Jadi nggak mau share. Share-nya in general ya, of course I want to be bigger, I want to make my platform itu lebih banyak berguna ke orang lain, put value in people's life, itulah in general. Tapi ya I feel like I have to execute it first aja dulu gitu. Mungkin aku pikirannya jadi kapan tuh kira-kira kita bisa melihat? Kapan aja kamu lihat, kalau aku makin terkenal ya itu terjadi. Berarti sudah berhasil Livni gitu. Tapi kamu biasanya kalau ada sesuatu tuh ini nggak sih, punya terencana dengan baik nggak, kayak goal ini harus dilakukan kapan dan hasilnya harus seperti ini? Itu gimana? Nggak ya? Nggak ada. Tapi kayak in my head I know I want to. Jadi kayak I do have plan. Tapi nggak tertata banget, karena biasanya kalau tertata banget nggak keikut, nggak tereksekusi kayak gitu loh. Jadi udah ada lah ya di pikiran kira-kira but I do have the vision. Jadi I trust kalau misalnya mungkin
kita bilang bahasa itu lebih spiritually, I trust in it gitu loh. I trust on the process, I trust on myself. Whatever energy I'm giving out there pasti bakal terrealisasikan gitu loh. Jadi just be as positive as itu, optimistic, itu sih penting sih. Oke. Tapi intinya punya mimpi dan punya goal, terus kira-kira udah ada bayangan lah ya gimana how to achieve it. Iya, gitu. karena alasan nggak mau bilang itu bukan karena nggak mau, karena emang nggak ada, nggak ada. Tapi I believe akan lebih bahkan terjadi gitu loh. Gimana ya? Udah bisa visualisasi ya. Visualisasi bisa Penting tuh ya kelihatan. Visualisasi. Tapi just in my head aja, nggak punya kayak board gitu, nggak ada. Itu nggak ada. Kalau misalnya aku punya kayak gitu, aku tuh mikirnya ini menjadi aku fokus ke hal itu aja. Jadi ntar kalau kelamaan planning gitu ya, kelamaan nulis planning apa segala. atau enggak kadang kan your plan itu tereksekusi tapi nggak sesuai dengan itu yang ngebuat you ngerasa nggak mencapai hal itu gitu loh. Di saat ini sebenarnya sama aja gitu, ngerti nggak? Iya, karena kadang-kadang kita ngerencanain sekarang untuk dijalanin bulan Maret misalnya, tapi di bulan Maret keadaannya udah berbeda lagi gitu kan. Iya, itu sih. Tapi kan itu kan karena I'm an individual kerja sendiri ya. Kalau mungkin sama tim of course you have to gitu, beda banget ceritanya. Tapi ya makanya I'm very privileged punya platform seperti ini di mana I can be as ekspresif dan mau semau aku aja, semau enaknya gimana itu sih. Enak banget sebenarnya loh jadi beauty content creator, happy sekali aku. Makin semangat pasti yang nonton. Tadi udah dapet tipsnya gimana mengawali jadi beauty content creator dan juga gimana biar bisa sustain dan punya impact yang besar ya di dunia beauty. Thank you Livni for sharing. Selesai. Aku mau ngobrol lagi panjang. Iya kayaknya kok cepet banget sih gitu. Thank you ya Livni for the inspiration, for sharing your story dan all the best buat rencananya di 2022. Yes, thank you so much Kak Hani dan juga tim Female Daily. Semangat kalian semua. Thank you. Semoga kedepannya makin besar lagi Kak. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton tayangan It Starts With You The Series episode ke-6 bersama Livni Sanders. Kali ini salah satu yang harus kalian ingat adalah you have to believe in yourself because everything starts with you and because there's no one like you. Nah, itu tadi It Starts With You The Series episode ke-6 presented by Lazada. Lazada Beauty World, pusat glowing andalan bangsa, menyediakan produk-produk kecantikan terkurasi yang terjamin kualitas serta keaslian produknya buat kamu para beauty lovers. See you on the next episode.